Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in amma ba'du. Salam damai bagi kita semua kepada teman-teman yang senang berpartisipasi pada pertemuan 3 ini dengan mata kuliah Islamic Marketing. Sholawat serta salam terus kami curahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntut kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Baiklah, nama saya Ratna, saya berasal dari Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dengan materi peran pemasaran dalam Islam. Terdapat 4 peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yang pertama, menentukan target pasar. Konsep bisnis memang pasti sudah tersusun dengan baik, termasuk target marketnya. Menentukan target pasar yang dimaksud adalah mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Yang kedua, membuat konsep produk. Produk yang telah terkonsep jangan langsung digarap. Tunggulah hingga tim mensurvei penyuguhan data selera calon pelanggan di lapangan. Diskusikan ulang dan inovasikan produk dengan cara menambahkan unsur sesuai keinginan masyarakat berdasarkan data. Yang ketiga, mengelola harga jual. Harga jual akhir diperoleh dari kalkulasi biaya bahan baku dan dana yang dibutuhkan untuk mengelolanya menjadi produk siap jual. Keuntungan finansial perusahaan didapat dari harga bersih yang ditinggikan nilainya. Yang keempat, ada menyusun rantai distribusi. Terpendek rantai penyaluran produk agar selisih harga dari produsen dan konsumen tidak terlalu jauh. Sebenarnya harga yang dipatok perusahaan telah disesuaikan dengan kemampuan pelanggan berdasarkan hasil survei lapangan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hubungan dengan pemasaran yaitu Quran surah Al-Qasas ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Adapun kandungan dari surat tersebut, dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal tanpa berlebihan, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah sebagaimana Allah telah membuat baik kepada dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan Dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka. Selanjutnya di dalam pemasaran Islam ada yang dinamakan harga yang adil. Apa sih yang dimaksud dengan harga yang adil? Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Bisa disebut kezaliman, sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.
Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu menjual memperoleh keuntungan yang normal dan membeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Sistem dari pemasaran ini menurut Islam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah ikut campur tangan untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam. Maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral, dalam pasar juga diperlukan pengawasan dalam kegiatannya untuk mengontrol segala kegiatan tersebut. Adapun prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam tersebut, yang pertama ar-rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, ada berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbuhan atau iktikar atau monopoli iktikar, yaitu penumbuhan adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbuhan ini menurut hukum Islam dilarang sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat, bahkan negara. Yang ketiga ada namanya kejujuran Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat, serta luas. Yang keempat, terakhir ada namanya keterbukaan secara keadilan. Pelaksanaan prinsip itu adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, apa sih yang kamu ketahui tentang harga dan persaingan sempurna dalam pasar Islam? Harga adalah uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dan adapun pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect information. Adapun tugas menjamin tidak terjadinya kecurangan di pasar, penimbunan barang yang dapat menyebabkan naik turunnya harga, spekulasi pasar atau mafia di pasar, dan segala bentuk yang dapat mengganggunya. Tugas tersebut dinamakan muhtasib. Muhtasib di sini adalah peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah. Surah An-Nahl ayat 90 yang dimana menjelaskan hubungan dengan pemasaran. Surah tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil
fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun, yang dimana kandungannya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk, serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Di sini saya akan mengambil mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. Zat penentu harga hanyalah Allah semata, bahkan lebih jauh intervensinya. Pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategorikan sesuatu yang zalim. Namun yang jelas, Nabi memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu, beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung, melarang talaki rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang tadi mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar, mengurangi timbangan dilarang. Karena itu, berarti barang dijual dengan harga yang sama tapi jumlah sedikit menyembunyikan cacat barang. Karena itu, berarti penjual mendapat harga baik bagi barang yang buruk. Sejumlah larangan lain agar tidak tercapainya persaingan adil di pasar. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah. Agak sulit memang mengumpulkan informasi tentang kebijakan mekanisme pasar di masa dinasti Umayyah. Namun yang jelas ketika itu perdagangan telah berkembang pesat dan bukan sekedar pasar tradisional dengan cukupan wilayah dan komoditas yang terbatas. Tampaknya ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan pada masa itu sebagai kelanjutan kebijakan yang telah diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Apa yang Anda ketahui tentang kekuatan pasar atau market power? Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Permintaan barang adalah sejumlah barang jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Pendapatan konsumen adalah hasil dari kegiatan penjual barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan. Sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga atau aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai barang biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, selera konsumen. Selera konsumen ini adalah tingkat keinginan konsumen akan sesuatu barang atau karya. Selera konsumen bisa dikatakan bersifat subjektif karena selera konsumen tergantung pada pelaku konsumen. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keuntungan.
Keuntungan di sini adalah di mana pendapatan lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Sedangkan kerugian adalah keadaan di mana pendapatan lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan. Terus yang terakhir ada namanya impas. Adalah keadaan di mana kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama. Di sini dapat diketahui keseimbangan pasar merupakan penetapan kondisi yang tidak ingin menambah atau mengurangi antara harga dan produk yang dijual. Dan adapun ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisien sehingga mengganggu perwakilan ekonomi dan memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, larangan iktikar. Rasulullah telah melarang praktek iktikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Akhirnya, dari iktikar ini masyarakat luar akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Yang kedua, membuka akses informasi. Beberapa larangan praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama, suka, dan adil. Yang ketiga, regulasi harga. Pada dasarnya, jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Di sini, peranan pemerintah dalam mengontrol pasar yaitu membangun ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat investasi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi pemerintah dilakukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure seperti kekuatan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya, pencemaran lingkungan untuk mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Keputusan pembelian konsumen memiliki proses yang dimana pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian tersendiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembeli. Pengenalan masalah yaitu dari proses membeli diawali saat membeli menyadari adanya masalah kebutuhan pembeli, menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesailah penjelasan saya pada pertemuan 3 ini. Saya ucapkan apabila ada kesalahan kata, baik sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.